Pemirsa, debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum malam tadi menjadi pertaruhan bagi ketiga kandidat Capres untuk bisa meyakinkan 205 juta pemilih rakyat Indonesia. Dua tema yang menjadi perdebatan cukup keras, yakni tentang komitmen pemberantasan korupsi dan penanganan gerakan separatis yang tidak pernah usai di tanah Papua. Debat perdana Capres-Cawapres 2024 di mana tiga kandidat Capres beradu argumen dan gagasan tentang pemberantasan korupsi dan penanganan HAM cukup sengit. Soal isu pemberantasan korupsi, ketiga kandidat melemparkan gagasan yang serupa dan relatif normatif, terutama dalam hal memperkuat institusi atau lembaga pencegah dan pemberantasan korupsi, baik dari hulu maupun secara parsial, serta menyetujui wacana kemiskinan koruptor dan undang-undang perampasan aset. Maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Berbeda dengan gagasan yang soal pemberantasan korupsi, ketiga capres justru memiliki perbedaan persepsi tentang penegakan hukum dalam hal konflik dan gerakan separatis di Papua. Bahkan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat menyampaikan gagasan bernada guyon kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengakui tidak mudah mencari solusi penanganan konflik di tanah Papua. Rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang. Gagasan dan perspektif ketiga capres soal Papua yang sama adalah dilakukannya dialog secara partisipatif untuk menciptakan kedamaian di Papua. Selain itu, ketiga capres juga memiliki pandangan yang serupa tentang harapan agar kekerasan terhadap warga sipil di Papua bisa dihentikan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.